Perkenalkan, nama saya Tessa Lonika. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Pengimplementasian Pendidikan Anti Korupsi di Kampus. Dengan latar belakang, hal yang wajib diketahui bagi mahasiswa hukum bahwa tindakan korupsi merupakan masalah serius yang berlangsung sejak lama di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi di seluruh tatanan negara dari aspek sosial, hukum, dan politik yang ada. Penyalahan wewenang untuk keuntungan pribadi sering terlihat dari kasus-kasus suap atau penggelapan dana, berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menjadi kekhawatiran dalam lingkungan masyarakat karena bersifat merugikan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi memegang peranan yang penting dalam menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, akan pentingnya integritas dan etika. Rumusan masalah dari artikel ini yaitu: yang pertama, bagaimana bentuk dan strategi implementasi pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di kampus. Artikel ini memiliki tujuan yaitu untuk menambah pengetahuan tentang nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa dan perwujudan tindakan anti korupsi yang nyata di kampus, sehingga pendidikan anti korupsi secara efektif terwujud serta menciptakan karakter mahasiswa yang berbanding terbalik dari tindakan korupsi. Bab 2, pembahasan. Korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptus dan corruption yang artinya buruk, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau fitnah. Korupsi dilakukan untuk keuntungan diri sendiri yang bisa merugikan orang lain yang terkena dampaknya. Banyak jenis-jenis tindakan pidana korupsi yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 seperti kerugian uang negara, suap menyuap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan perbuatan curang. Jika ditinjau secara konteks kampus, definisi korupsi sering juga diperluas untuk mencakup perilaku yang tidak etis yang merusak prinsip kejujuran akademik, misalnya plagiarisme, manipulasi nilai, jual beli jabatan, organisasi, hingga kecurangan dalam pemilihan mahasiswa. Meskipun tindakan tadi tidak merugikan keuangan negara dan tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, namun secara prinsip tindakan-tindakan tersebut tetap merupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran integritas. Karena itulah, korupsi di ruang lingkup kampus harus dipahami sebagai bagian dari budaya koruptif yang jauh lebih luas dan perlu diberantas melalui pendidikan anti korupsi ini. Unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yaitu: yang pertama, tindakan seseorang atau badan melawan hukum; yang kedua, tindakan menyalahgunakan wewenang; yang ketiga, memperkaya diri sendiri; yang keempat, merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dari unsur-unsur di atas, kita dapat melihat bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan yang dilanggar oleh undang-undang, maka pelanggar dari undang-undang tersebut akan mendapat sanksi akibat tindakan tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi, yakni yang pertama, faktor internal. Faktor ini merupakan penyebab korupsi dalam aspek perilaku individu seperti tamak atau rakus akan kekayaan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini merupakan penyebab korupsi dari aspek sifat masyarakat atau budaya masyarakat. Contohnya, lemahnya sistem pengawasan dan birokrasi yang rumit. Selanjutnya, implementasi pendidikan anti korupsi di kampus merupakan langkah strategis untuk pemberantasan korupsi di lingkungan kampus dengan membangun integritas. Kampus sebagai pusat pengetahuan menjadi tempat yang penting untuk mewujudkan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Pendidikan anti korupsi tidak dimaknai sebagai bentuk teori saja, tetapi juga diwujudkan dengan perbuatan nyata dengan pembentukan sikap, perilaku, dan budaya yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Adapun bentuk implementasi pendidikan kampus yaitu: yang pertama, integritas nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum; yang kedua, kegiatan organisasi mahasiswa; yang ketiga, kebijakan kampus berbasis integritas; yang keempat, keteladanan dosen dan pimpinan kampus. Melalui pembelajaran anti korupsi ini, maka mahasiswa dapat mengimplementasikan perilaku anti korupsi dengan beberapa upaya. Upaya tersebut seperti mahasiswa melakukan kontrol dan memberi edukasi kepada rekan-rekannya yang melakukan praktik atau kebiasaan yang mengarah kepada tindakan korupsi seperti mencontek atau gratifikasi terhadap dosen. Upaya ini dapat menjadi wujud peran aktif mahasiswa dalam memberantasi korupsi. Berbagai bentuk implementasi dari tindakan anti korupsi ini harus ditingkatkan terus efektivitasnya sehingga mahasiswa dapat mewujudkan praktik dari nilai anti korupsi di kampus. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi budaya korupsi di kalangan masyarakat, terutama dalam meminimalisir bibit-bibit perilaku yang memicu menjadi tindakan korupsi.
Dengan adanya pembelajaran anti korupsi, maka dapat menjadi strategi pencegahan. Berikut adalah upaya yang bisa dilakukan mahasiswa sebagai agent of change untuk menghindari dari tindakan korupsi. Yang pertama, melakukan kontrol sosial di lingkungan kampus. Yang kedua, menolak dan tidak terlibat dalam praktik kecurangan akademik. Yang ketiga, mengelola organisasi secara akuntabel. Yang keempat, berpartisipasi dalam gerakan kampus berintegritas. Yang kelima, memberikan edukasi kepada rekan mahasiswa. Yang keenam, mengembangkan gerakan literasi integritas. Yang ketujuh, mendorong transparansi kegiatan kemahasiswaan. Yang kedelapan, mengikuti pelatihan dan program sertifikasi anti korupsi. Yang kesembilan, menjadi role model bagi lingkungan terdekat. Yang kesepuluh, berpartisipasi dalam penelitian mengenai integritas dan etika publik. Pendidikan anti korupsi sebagai proses transformasi moral dan sosial, karena pada dasarnya pendidikan anti korupsi tidak dapat dipahami semata sebagai proses penyampaian materi tentang hukum atau penjelasan mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi. Pendidikan ini merupakan sebuah proses transformasi moral yang menyentuh cara berpikir, cara bertindak, hingga cara seseorang memaknai peran dirinya dalam kehidupan sosial. Yang terakhir, bab 3 penutup. Kesimpulan dari artikel ini adalah pendidikan anti korupsi di kampus merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi yang telah merusak berbagai aspek kehidupan bangsa mulai dari ekonomi, sosial, hukum, dan hingga politik, menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai kebutuhan mendesak yang harus diterapkan secara sistematis dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus ini juga sebagai fondasi penting guna membentuk karakter dan integritas generasi muda, terutama mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin dan penggerak pembangunan bangsa di masa depan. Implementasian pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus juga tidak dapat dipisahkan dari peran berbagai elemen kampus seperti institusi sebagai penyedia sistem, pendidik sebagai teladan mahasiswa, hingga mahasiswa sebagai aktor utama dari proses pembelajaran itu sendiri. Dalam banyaknya kasus, budaya korupsi ini seringkali tumbuh bukan karena ketidaktahuan, melainkan karena adanya pembiaran serta menormalisasikan perilaku buruk dan kurangnya ketegasan dalam menegakkan nilai-nilai integritas. Maka dari itu, integritas pendidikan anti korupsi dalam kurikulum ini menjadi langkah yang strategis melalui mata kuliah, modul khusus maupun penguatan materi di berbagai disiplin ilmu. Mahasiswa dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bentuk-bentuk korupsi, dampaknya, serta urgensi pencegahannya sekaligus. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.